Halo guys, kita semua di sini sedang sibuk mengejar kehidupan dan dunia, seperti mengerjakan tugas kuliah yang menumpuk, ekspektasi orang tua yang tinggi, komentar teman yang negatif atau yang sering kita pikirkan. Semua itu datang secara berbarengan. Sampai kadang kita tuh lupa menaikkan diri kita sendiri. Apakah aku menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih buruk? Jadi hari ini mari kita kenal diri kita lebih dalam lagi. Kita bersihkan hati, perbaiki sikap kita, dan pelan-pelan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara yang pertama yaitu tazkiyah al-nafs. Apa sih tazkiyah al-nafs itu? Tazkiyah al-nafs itu adalah proses pensucian hati dari sifat buruk atau tercela. Apa sih sifat buruknya itu? Sifat buruknya itu seperti yang pertama iri kepada teman, yang kedua itu malas ibadah, yang ketiga yaitu gampang marah, lalu suka meremehkan orang lain, suka ngeluh. Nah, semua itu bisa muncul dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Makanya kenapa pensucian hati atau diri itu atau dengan nama lain tazkiyah al-nafs diperlukan setiap hari. Caranya bagaimana? Caranya itu mudah. Kita lakukan dari hal yang paling kecil, yaitu yang pertama, jaga sholat kita walaupun baru mulai dari sholat tepat waktu. Yang kedua, zikir al-madsurat, kurangi ngeluh, lalu kurangi hal yang tidak berguna seperti bergosip, scroll medsos yang berlebih, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di surat Asy-Syam ayat 9 dan 10 tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang menyucikan jiwa atau diri mereka. Sedangkan orang yang rugi adalah orang yang mengotori diri mereka. Lanjut yang kedua yaitu birrul walidain. Apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain itu adalah cara berbakti kita kepada orang tua kita, yang dalam bahasa agama atau bahasa Arab biasanya yaitu birrul walidain. Berbakti kepada orang tua di dalam agama Islam berarti bagian dari etika yang menunjukkan sikap birrul walidain. Orang tua tidak akan selalu selamanya ada bersama kita. Dan doa dari kedua orang tua itu adalah pelindung terbesar dalam diri kita. Cukup dari hal sederhana saja. Yang pertama yaitu seperti membalas chat mereka, meminta doa sebelum ujian, telepon sebentar, bikin mereka senyum, pamitan jika ingin berpergi. Ridha Allah itu ikut dalam ridho orang tua. Jadi, sebelum cari validasi dari orang lain, bahagiakan dulu kedua orang tua kita. Tapi ingat, berbakti itu bukan selalu memberikan hadiah yang mahal, tetapi menghargai yang sudah berjuang membuat kita seperti ini dari nol. Dan percaya, doa orang tua kita juga membuat hidup kita terbuka lebih luas. Seperti firman Allah pada surat Al-Isra ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang ketiga yaitu stres dan penanggulangannya. Kita semua di sini
pernah stres. Stres menghadapi tugas yang menumpuk, nilai jelek, cemas terhadap masa depan, overthinking, dan sebagainya. Semua itu hal yang manusiawi. Yang penting, jangan disimpan di dalam diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berjanji di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ketika stres itu datang, kita harus berhenti sebentar, menarik nafas dalam, mengambil wudhu karena air itu menenangkan, lalu bisa dengan sujud lebih lama atau curhat kepada Allah. Jangan lupa juga buat kasih waktu untuk ke diri kita sendiri. Kita ini manusia, bukan robot. Ingat satu hal, kamu gak pernah sendirian ngejalanin semua ini. Karena dalam lelahnya hidup, Allah adalah tempat pulang yang paling tenang. Yang terakhir atau yang keempat adalah etika berpakaian. Pakaian itu adalah bahasa tanpa kata. Orang belum kenal kita, yang mereka lihat duluan adalah pakaian kita atau cara tampil kita. Sebagai muslim, kita diajarkan untuk menjaga aurat, bukan karena dikekang, tapi karena dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tetap keren, tetap stylish, tetapi dengan sopan sesuai syariat Islam. Berpakaian seperti seorang yang tahu harga diri, menutup aurat, dan sebagainya. Aturan ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Hidup ini memang panjang. Kita nggak harus sempurna sekarang. Yang penting adalah satu langkah baru setiap hari. Mulai dari menyucikan hati, berbakti kepada orang tua, menghadapi stres dengan iman, dan tampil sopan dan penuh bermartabat. Perubahan besar selalu dimulai dari satu niat yang sederhana. Aku mau lebih baik dari hari kemarin. Pelan-pelan tapi yakin, dan ingat, Allah menemani hambanya yang mau memperbaiki diri mereka. Sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.